Apa kabar semua hari ini? Kabar baik, Bu. Ibu pakai apa? Oh, kamu pasti penasaran ya ibu pakai apa? Nah, nanti, Iya. ya nggak apa-apa. Nanti kamu akan tahu ibu akan berpakaian apa. Yay. Ya, sabar ya. Oh iya, hari ini tanggal berapa? 17, Bu. Oke, berarti hari ini tanggal 17. Jadi yang memimpin doa adalah absen nomor 17. Siapa absen nomor 17? Oke, Troy, silakan. Siap, Bu. Teman-teman siap berdoa. Hati yang tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Oh iya, hari ini apakah ada temanmu yang tidak masuk? Oh iya, Sarah. Kenapa Sarah, Troy? Oh iya, yuk kita doakan semoga Sarah cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Troy. Hari ini sebelum mulai kita tepuk cikal dulu ya. Ya. Yuk. Tepuk cikal. Yes. Oke, kita sudah semangat dan tadi juga kita sudah menunjukkan kepedulian kita kepada teman kita yang tengah sakit ya. Ya, Ayesa, kita sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silahkan pimpin Ayesa. Yuk anak-anak, kita semua berdiri ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Ayesa. Nana silakan duduk. Ya, siapa yang tahu apa kegiatan kita berikutnya? Membaca senyap, Bu. Oh iya. Bu, mengapa kita harus membiasakan membaca? Iya, dengan membaca, ada yang bisa bantu Ibu jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Farel. Kalau kita suka dan pintar membaca, maka kita akan mudah belajar. Iya, betul sekali. Yuk kita tepuk tangan untuk Farel. Kalau gitu silakan ya, kamu keluarkan bukumu. Silakan membaca. Kamu boleh bertukar buku ya dengan temanmu. Ya, kita akan membaca senyap selama 10 menit. Ya anak-anak, waktunya udah habis, silakan disimpan kembali bukumu.
Pada pelajaran yang kemarin kita sudah belajar mengenai tokoh dan penemunya ya. Maka hari ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan ya. Kamu semua tahu bahwa kita untuk kehidupan kita membutuhkan pekerjaan agar kita bisa menghidupi kehidupan kita. Berapa persen kamu siapnya belajar hari ini? 100%, Bu. Oke, anak-anak ibu memang kompak semuanya. Ya, anak-anak, kita sudah duduk dalam kelompok. Ada kelompok polisi, kelompok kepala sekolah, kelompok petani, dokter, pedagang, dan nelayan. Oke, kalau kita kerja kelompok, apa nih yang harus kita lakukan? Kompak. Ya, kompak. Ketua kelompok. Ya, kita akan pilih dulu ketua kelompok. Yuk, sekarang semuanya silakan kita tunjuk yuk ketua kelompok kita yang keren itu. Yuk, 1, 2, 3. Sekarang ibu beri waktu kamu sekitar 5 menit. Silakan persiapkan yel-yel untuk kelompokmu masing-masing. Udah? Udah ketemu kelompoknya? Yel-yelnya? Siap semuanya? Oke, teriakan ya. Kelompok pedagang. Itu keren. Wow, memang keren. Kelompok dokter? Perhatian teman-teman, kelompok dokter Indonesia sehat. Oke, kelompok petani? Subur makmur. Kelompok kepala sekolah? Sekolahku maju. Yeay. Oke, kelompok polisi? Siap kelompok polisi aman bangsaku dan negeriku. Oke, kelompok nelayan? Yuk, kelompok nelayan jalan di laut. Oke, ternyata yel-yelnya keren semua, hebat semua. Nah, sebagai hadiah untuk kamu semua, ibu akan mendatangkan tamu yang pasti memberikan kejutan sekali untuk kamu semua. Coba semua kamu berdiri dan menghadap ke belakang. Nanti kamu boleh mengajukan pertanyaan. Nah, ibu akan bantu jawab iya atau tidak. Oke, siap? Ya, Mr. Guys, kita udah berada di kelas. Silahkan mengajukan pertanyaan. Seorang laki-laki. Bukan, Apakah pekerjaannya ada hubungan dengan makanan? bukan, Apakah ada hubungannya dengan obat-obatan? bukan. Apakah kita mengenalnya? Ya, kamu semua mengenalnya. Tamu misterius kita adalah guru olahraga sekolah kita, Pak Tides. Coba, apakah kira-kira benar? Ada yang mau coba tebak? Aku tak tahu, Bu. Kalau nggak ada yang tahu nih, survei membuktikan Mr. Gis kita adalah 1, 2, 3. Oh, ibu kepala sekolah. Iya, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih Bu Ria. Anak-anak, hari ini Ibu ingin lihat kalian belajar sebentar, boleh? Boleh, Bu. Iya, terima kasih. Sedang belajar apa hari ini? Tentang pekerjaan. Wah, hebat ya. Mudah-mudahan kalian, Ibu percaya pasti punya cita-cita ingin jadi apa nantinya. Dan Ibu percaya kamu akan berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya kan? Ya, Bu. Yuk, siapa yang mau bertanya kepada Bu Kepala Sekolah? Ya, silakan, Fardin. Pekerjaan kepala sekolah itu apa ya? Oh iya, pertanyaannya hebat ya. Ibu memimpin sekolah ini, bertanggung jawab mengelola sekolah ini dengan baik, dengan tujuan supaya kalian belajar nyaman dan belajarnya akan lebih menyenangkan. Berarti ibaratnya kepala sekolah itu seperti ketua kelompok ya, yang mengatur di kelompok. Cuma ibu kepala sekolah mengatur sekolah secara keseluruhan. Ya, kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk ibu kepala sekolah. Yuk, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ervi. Terima kasih, Bu Ervi. Sama-sama, terima kasih juga anak-anak. Selamat belajar, belajarnya lebih hebat ya. Ibu permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.
bagaimana misteri gasnya? Kamu ternyata tidak berhasil menebaknya kan? Iya, ya silakan duduk kembali. Ya anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya pembelajaran kita dalam mempelajari aneka pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yuk silakan kamu keluarkan buku tema 4. Kita buka halaman 50 dan 51. Ada yang mau membaca? Saya, Bu. Ya silakan Hardin. Baca paragraf pertama ya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa nampak oleh Ya selanjutnya kamu bisa melanjutkan bacaan. Kemudian kamu bisa lanjutkan untuk menjawab pertanyaan di bawah teks nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kamu jawab teks secara mandiri ya. Nah, sebagaimana daerah kita Indonesia itu adalah daerah yang mempunyai wilayah luasnya adalah lautan, maka pekerjaan utama penduduk di Labuan adalah bekerja sebagai mencari ikan atau nelayan. Untuk menjadi nelayan kita membutuhkan peralatan ya. Nah, untuk itu Ibu punya sebuah kotak. Dara, ini kotaknya. Coba ada yang mau bantu Ibu untuk membuka box ini? Ya, coba Gerald bantu Ibu untuk mengambilkan. Ya, silakan perlihatkan pada temanmu. Ya, apakah tebakanmu betul? Iya. Ya, ini adalah jaring ikan ya. Nah, apa gunanya jaring ini? Untuk menangkap ikan. Nah, kalau kamu lihat gambar di halaman 55, apa bedanya menggunakan jaring ini dengan gambar yang ada di halaman 55, yaitu menggunakan bom ikan. Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Pak. Menggunakan bom ikan, makhluk-makhluk hidup yang lain juga akan terbunuh. Iya, ada pendapat yang lain yang mau menambahkan pendapatnya Rifa? Ya, silakan Fardin. menggunakan bom ikan, terumbu karang di lautan akan masuk. Ya, terumbu karang itu apa sih sebenarnya gunanya? Untuk rumah ikan, Bu. Ya, terumbu karang itu adalah rumahnya ikan. Ya, kalau rumahnya hancur, maka ikannya tidak akan bisa hidup. Makanya dalam menangkap ikan juga kita harus menggunakan peralatan yang sesuai untuk menjaga kelestarian lingkungannya, yang menjaga kelestarian alam. Jadi kita menggunakan peralatan menggunakan jaring ikan saja dan hindarkan menggunakan bom ikan ya. Selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan bermain peran ya. Nah, kita sesuai dengan tema yang baru saja kita bahas, kita akan bermain peran untuk ada yang akan menjadi nelayan dan ada yang menjadi wartawan yang akan mewawancarai. Ya, kelompok mana yang siap nih untuk bermain peran? Iya, kita serahkan dulu ke kelompok dokter ya. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok dokter. Iya, silakan kelompok dokter. Ditentukan siapa yang akan berperan menjadi nelayan dan siapa yang akan berperan menjadi wartawan. Ya, akan menjadi nelayan Zara. Oke, Zara akan berperan sebagai nelayan. Wartawan 1 Rifa, wartawan 2 Mika, wartawan 3 Virus, dan wartawan 4 Farel. Oke, ya. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu biar semangat. Iya, silakan. Silakan ke depan ya. Ya, silakan Zahra dan 4 wartawan silakan ke depan. Apa kabar, Pak?
baik. Bagaimana hasil tangkapan Bapak hari ini? Tidak banyak, Nak. Kenapa tidak banyak, Pak? Bapak juga tidak tahu, Nak. Apakah ada hubungannya dengan cuaca? Bisa jadi, Nak. Apa mungkin karena peralatan yang Bapak pakai? Bisa jadi, Nak. Apa yang harus Bapak lakukan sebagai nelayan? Nelayan kecil maupun nelayan besar harus menggunakan alat yang sama supaya menjaga kelestarian laut. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mengenal aneka profesi yang ada di sekitar kita. Tadi ada profesi kepala sekolah dan ada profesi nelayan ya yang tadi sudah kita bahas. Nah, profesi ini ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Contohnya nelayan itu menghasilkan barang. Nah, kepala sekolah itu menghasilkan jasa. Baiklah, sekarang kita akan mencoba melihat ada apa lagi sih profesi yang ada di sekitar kita. Kita akan melakukan wawancara dengan beberapa profesi yang ada di lingkungan sekolah kita. Mari kita bersiap-siap, silakan diawali dengan kelompok petani, silakan keluar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya, Oh ya boleh, nanya apa? nama Bapak siapa? Nama Pak Dedi. Pekerjaannya di sini apa? Pekerjaan Pak Dedi yang menjaga sekolahan di sini. Aktivitasnya apa aja? Aktivitas Pak Dedi dari pagi mengatur lalu lintas, menjaga sekolah maupun menjaga anak-anak. Bapak menjaga apa saja di sekolah ini? Banyak menjaga inventaris sekolah, lingkungan sekolah yang ada di sekolah ini. Bapak senang nggak? Oh, Bapak senang menjaga di sekolah ini. Kalau itu makasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau nanya nih, nama ibu siapa ya? Ibu Yanti, Pekerjaannya apa? menjaga koperasi sekolah, Ibu kegiatannya apa? melayani anak-anak belanja, buat apa kebutuhan sekolah, belajar dan menulis. Bu Yanti, kalau mulai kerja di sini jam berapa ya? Dari pagi dari jam 7 sampai anak-anak pulang. Bu Yanti seneng nggak? Seneng, Kok bisa seneng? seneng melihat anak-anak belajar, main. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya anak-anak, tadi bagaimana wawancaranya? Apakah asik? Asik. Iya, senang ya bisa bertemu dengan orang-orang berbagai profesi. Ya, tiba saatnya kita untuk presentasi. Ya, silakan. Kita nanti perwakilan per kelompok silakan maju untuk menyampaikan hasil wawancaranya. Iya, kelompok dokter udah siap? Iya, yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok dokter. Ya, silakan kelompok dokter. Kami telah melakukan wawancara dengan Pak Satpam di pos Satpam dekat sekolah. Beliau bernama Pak Dedi. Beliau ditugaskan untuk memantau keamanan sekolah dan di sekitarnya. Aktivitas yang Pak Dedi lakukan adalah menertibkan lalu lintas dan parkiran, juga mengamankan anak-anak yang ada di sekolah. Pak Dedi menjaga anak-anak dan parkiran di sekolah ini. Pak Dedi senang dengan pekerjaan yang ia jalankan. Iya, udah selesai presentasi dari kelompok dokter. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok dokter. Selanjutnya, kelompok mana yang udah siap? Kelompok polisi. Oke, kita beri kesempatan kepada kelompok polisi untuk menyampaikan hasil wawancaranya. Tepuk tangan untuk kelompok polisi. Ya, silakan kelompok polisi. Tadi kita mewawancarai ibu yang berada di koperasi yang bernama Bu Yanti. Pekerjaan Bu Yanti adalah penjual toko di koperasi.
Ibu Yanti melayani anak-anak yang ingin membeli alat tulis. Bu Yanti mulai kerja di koperasi mulai jam 7 pagi sampai anak-anak pulang sekolah. Bu Yanti senang bekerja yang dia pekerjai. Iya. Demikian presentasi dari kelompok polisi. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok polisi. Ya, demikian tadi anak-anak, kita sudah melihat aneka profesi. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran terhadap profesi dari orang tuamu masing-masing. Kamu tahu kan profesi orang tuamu masing-masing? Tahu ya? Oke, baiklah, Ibu akan bagikan kertas. Isikan nama ayah dan ibu, pekerjaan ayah dan ibu, kemudian aktivitasnya. Ini boleh ayah saja atau ibu saja yang lebih kamu kenal. Kemudian kelompokkan apakah itu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Ternyata Troy sudah menyelesaikan. Troy bisa mempresentasikan ke depan? Silakan dibacakan hasil peta pikirannya. Ayah Enrico Fermi, Ibu Desi Ameriani. Pekerjaan ayah musisi, aktivitas main musik, menghasilkan nafkah. Iya. Teman-teman, ayah Troy adalah seorang musisi, berarti yang dihasilkan adalah jasa. Ya, tepuk tangan untuk Troy. Iya, kita coba satu lagi ya. Coba Mika. Mika silakan bacakan. Nama ayah saya adalah Yudi Prasetyo Nugroho. Nama ibu saya adalah Min Askinatin. Pekerjaan ayah dan ibu saya adalah sebagai karyawan. Aktivitasnya mengerjakan pekerjaan kantor. Yang dihasilkan adalah jasa. Kalau karyawan berarti yang dihasilkan adalah jasa, ya. Tepuk tangan untuk Mika. Ya, semua sudah membuat peta pikiran dan kita semua sudah menyelesaikan aktivitas kita hari ini. Nanti hasil karyamu bisa kamu kumpulkan dan yang bagus dan udah selesai nanti bisa kita tempelkan bersama-sama di papan karya. Ya anak-anak, ada yang bisa bantu ibu menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya Udin silakan. Ada yang menghasilkan barang dan jasa. Iya, profesi itu ada yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, apalagi Farel? Iya, kita sudah mengenal aneka profesi ya. Jadi banyak sekali profesi yang sudah kita pelajari. Kamu juga sudah tahu aktivitasnya dan apa yang dihasilkan. Ya anak-anak, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Saatnya kita bersiap-siap untuk menutup pelajaran kita hari ini. Ya, silakan anak-anak dirapikan alat-alat tulisnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan, sampai berjumpa lagi.